Pemirsa, AKBP Beni Mutahir, perwira Polda Gorontalo ditembak tahanan narkoba karena mengingatkan batas waktu menemui istrinya. Pelaku tahanan narkoba meminta diantar ke rumahnya untuk menyelesaikan masalah dengan istrinya. Jenazah AKBP Beni Mutahir telah dimakamkan di kampung halamannya Desa Slorok, Malang. Dengan prosesi kesatuan polisi, pemakaman diiringi anggota polisi Polda Jawa Timur serta keluarga dan istrinya yang juga seorang polwan. AKBP Beni Mutahir merupakan Dirtahti Polda Gorontalo tewas ditembak Rocky, seorang tahanan narkoba. Dari hasil pemeriksaan polisi pada tersangka Rocky dan keluarganya sebelum terjadi penembakan, korban dan pelaku sempat terlibat pertengkaran. Tersangka Rocky mengakui meminta diantar pulang dan diberi batas waktu untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Kepulangan pelaku sebagai tahanan narkoba juga diketahui petugas piket. Tanggal 21 Maret 2022, RIY yang sedang menjalani penahanan karena perkara penyalahgunaan narkoba menceritakan kepada korban bahwa dirinya mempunyai masalah rumah tangga dengan istrinya dan meminta tolong kepada korban untuk diantar ke rumah. Selanjutnya pada pukul 03.00 RIY dijemput oleh korban dari ruang tahanan. Kedatangan korban dan Rocky ke rumahnya diketahui istri dan adik tersangka. Bahkan para saksi mengetahui korban mengingatkan batas waktu yang diberikan. Yang berada di dalam kamar mendengar adanya suatu suara adu mulut di ruang tamu yang ternyata berasal dari suara antara korban dan pelaku. Pada saat adu mulut, AKBP Beni korban ini menampar dan menempelin pelaku, dan pada saat itu pelaku meminta ampun dengan kalimat, "Pak Beni, ampun." Sebelumnya, polisi melakukan penyelidikan di rumah Rocky tahanan narkoba yang menembak AKBP Beni Mutahir, Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti di Kelurahan Huango, Botu Dunging, Kota Gorontalo. AKBP Beni Mutahir tewas akibat luka tembakan di kepala yang dilakukan Rocky. Penembakan terjadi sekitar pukul 4 pagi. Hingga kini, Rocky masih menjalani penahanan di Polda Gorontalo dan menjalani pemeriksaan dengan barang bukti senjata api rakitan serta pakaian korban. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, jasad wanita tanpa identitas ditemukan di bawah sebuah jembatan di Jalan Raya Jogja, Solo, Klaten, Jawa Tengah. Saat ditemukan, kondisi korban hanya mengenakan pakaian dalam. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas di bawah jembatan Jabang Bayi Jalan Raya Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah. Polisi yang datang segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat ditemukan oleh pencari rumput, jasad wanita yang diperkirakan berusia 40 tahun dalam kondisi mengenaskan. Terdapat sejumlah luka lebam dan hanya mengenakan pakaian dalam. Pas, gimana Mas? Cuma lihat mengkurap. Terus perempuan laki-laki? Perempuan. Dan sudah membusuk. Sudah membusuk ya? Kepalanya sudah nggak bisa dikenali. Belum diketahui penyebab kematian korban. Korban diduga tewas sudah hampir sepekan karena beraroma tak sedap. Hanya baju celana di bawah. Ada luka-luka Pak? Kalau sesuai pemeriksaan dokter tidak ada indikasi pemukulan itu enggak. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Suraji Tirtonegoro untuk visum. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. Seorang pekerja di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tak sadarkan diri tersengat listrik saat mengecat papan reklame. Korban terjatuh dari ketinggian 8 meter. Seorang pekerja tak sadarkan diri setelah terjatuh dari papan reklame di trotoar Jalan Nasional Pantura, Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat korban tengah mengecat bagian depan papan reklame.
Korban tersetrum saat tongkat stainless yang digunakannya menempel kabel listrik bertegangan tinggi. Orang ngecat papan reklame ini, terus dia bawa alat untuk cat itu, nyenggol kabel listrik. Akhirnya dia kesetrum itu, terus jatuh tadi itu. Kondisinya gimana? Kondisinya ya parah, tapi masih bernapas, kemungkinan bisa ditolong, sudah segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Pemirsa, seorang anggota polisi mengendarai motor tanpa berbusana di Buleleng, Bali, mengundang perhatian warga. Pelaku masih aktif berdinas setelah sempat dirawat di rumah sakit. Dalam rekaman video amatir warga, pengendara motor ini seolah tak peduli dengan pengguna jalan lain di Jalan Raya Penarukan Singaraja Buleleng, Bali tanpa mengenakan busana. Pengendara ini bahkan ikut berhenti saat berada di simpang lampu lalu lintas. Polisi yang melakukan penyelidikan dari nomor plat motor ternyata pengendaranya seorang anggota polisi. Tahun lalu sempat depresi, sempat dirawat, ya tahun 2021 ya. Sekarang kumat lagi. Yang dirawat itu berapa lama, setahun itu? Ada beberapa bulan. Artinya masih aktif nah? Masih aktif. Ya. Terakhir pakarnya? Aibda. Pelaku kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Bangli untuk pengobatan medis. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Akibat rem tidak berfungsi, sebuah truk pembawa pupuk masuk ke jurang di Wonosobo, Jawa Tengah. Kejadian ini membuat 2 korban tewas. Sebuah truk tiba-tiba masuk ke jurang sedalam 20 meter di Perumbanan, Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Warga yang panik segera berupaya menolong. Mengetahui kejadian tersebut, sebuah mobil dari arah berlawanan segera berhenti. Akibat kejadian ini, sopir dan kernet tewas di lokasi. Tim SAR yang datang segera mengevakuasi korban. Peristiwa berawal saat truk melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Diduga rem truk tidak berfungsi sehingga truk pembawa pupuk ini terus melaju kencang ke jurang setelah menabrak pembatas jalan. Bahan bakar diduga rem tidak berfungsi sehingga mengakibatkan kendaraan tersebut masuk ke jurang kedalaman kurang lebih 20 meter. Jalur Temanggung Wonosobo terkenal dengan medannya yang curam dan terjal. Pengendara harus berhati-hati saat melewati jalan ini. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri nekat beraksi saat lalu lintas di Kota Pekanbaru, Riau ramai. Pencuri mengambil aki mobil di tepi jalan raya halaman parkir ruko. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria membuka kap mobil milik sebuah percetakan di Jalan Raya Cempaka, Kota Pekanbaru. Ternyata pria ini mengambil aki dengan cepat, melepas tiap kabel yang terhubung dalam waktu kurang dari 1 menit. Padahal saat kejadian masih ramai warga melintas, baik pejalan kaki maupun pemotor di sekitarnya. Pas mau pulang itu, sebelum pulang kan kami mau masukin mobil loh. Pas mau dimasukin, ternyata pas kami mau ngidupin mobil ini, nggak ngidup-hidup. Pas kami cek akinya, ternyata akinya nggak ada. Pemilik percetakan ternyata telah 2 kali kehilangan aki dalam mobil. Rekaman CCTV telah diserahkan korban pada polisi untuk penyelidikan. Dari Kota Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Seorang wanita merana tertipu rayuan cinta setelah barang berharganya dicuri pria yang dikenal melalui media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah di Sergap.